Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Pasali Sarjono. Saat ini saya salah satu dosen Teknik Industri Fakultas Teknik pada Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sulawesi. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada 2026. Sebagai seorang dosen, kita wajib melakukan tridharma, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada video ini saya akan menjelaskan kuliah penelitian operasional 1 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKT PT dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah penelitian operasional 1 merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Teknik Industri yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah penelitian operasional 1 dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, memodelkan, menganalisis, dan melaksanakan berbagai permasalahan dalam bidang teknik industri secara sistematis, efektif, dan berbasis pendekatan ilmiah. Mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep, prinsip, dan teknik optimasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga mampu memilih alternatif atau solusi terbaik berdasarkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sebagai mata kuliah dasar dalam bidang optimasi sistem, penelitian operasional 1 memberikan pemahaman mengenai formulasi model matematis, pemrograman linear, metode grafik, metode simplex, dualistis, analisis sensitivitas, serta berbagai teknik kuantitatif lainnya yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pada sistem industri. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, prinsip dan tahapan penyelesaian masalah dalam penelitian operasional serta perannya dalam pengambilan keputusan pada sistem industri. CPMK 2, mahasiswa mampu merumuskan berbagai permasalahan teknik industri ke dalam model matematika menggunakan pendekatan pemrograman linear dengan mengidentifikasi variabel keputusan fungsi tujuan dan kendala secara tepat. CPMK 3, mahasiswa mampu menyelesaikan model optimasi menggunakan metode grafik, metode simplex, serta menganalisis solusi optimal dan melakukan interpretasi hasil dan konteks permasalahan industri. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil optimasi melalui analisis sensitivitas serta menyusun rekomendasi pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan hasil analisis dan studi kasus di bidang teknik industri. Dalam pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan metode pembelajaran pada kuliah penelitian operasional 1 menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, terstruktur, dan berpusat pada pemahaman mahasiswa. Pada tahap delivery, dosen menyampaikan materi pembelajaran melalui ceramah interaktif, presentasi, studi literatur, demonstrasi, penyelesaian kasus, serta pemanfaatan media pembelajaran perangkat lunak pendukung optimasi. Tahap interaction menekankan keterlibatan aktif mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, latihan pemodelan, kerja kelompok, serta presentasi hasil analisis. Melalui interaksi yang intensif antara dosen dan mahasiswa mampu diharapkan kemampuan berpikir kritis, analisis, kolaboratif, dan pemecahan masalah dapat berkembang secara optimal. Tahap assessment dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Penilaian dilakukan melalui tugas individu, tugas kelompok, kuis, partisipasi dalam diskusi, presentasi studi kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain menilai penguasaan konsep, asesmen juga difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam memformulasikan model matematika, menyelesaikan permasalahan optimasi, hasil analisis, serta memberikan rekomendasi pengambilan keputusan yang tepat pada berbagai kasus di bidang teknik industri. Melalui penerapan metode Delivery, Interaction, and Assessment, proses pembelajaran diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Ada 5 indikator penilaian yang diukur, yaitu kehadiran 30%, tugas 2%, UAS 30%. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronisasi dan
asinkronus untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa. Saya terbuka untuk diskusi melalui WhatsApp dan email. Deskripsi mata kuliah penilaian operasional 1 membahas konsep, prinsip, dan metode optimasi dalam pengambilan keputusan pada sistem industri. Materi meliputi pemodelan matematika, pemrograman linear, metode grafik, metode simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas. Melalui pendekatan SCL, mahasiswa dibekali kemampuan untuk memformulasikan, menyelesaikan, dan menganalisis berbagai permasalahan optimasi di bidang teknik industri. Keterkaitan dengan CPL program studi teknik industri yaitu pertama, mahasiswa menguasai konsep optimasi pemodelan matematika dan analisis sistem industri. Yang kedua, mahasiswa mampu memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik industri menggunakan metode kuantitatif dan perangkat lunak pendukung. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, analitis, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Yang terakhir, menunjukkan tanggung jawab etika akademik, profesionalisme, dan menyelesaikan permasalahan teknik industri. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini materi yang saya bawakan untuk adik-adik semua yaitu pemahaman dasar penelitian operasional dalam bidang teknik industri. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu penelitian operasional. Saya ulas kembali, yaitu disiplin ilmu yang menggunakan metode analitis untuk membantu dalam pengembalian keputusan. Pada pertemuan ketiga akan membahas lebih dalam mengenai konsep dasar penerapan penelitian operasional dalam teknik industri. Berikutnya, untuk definisinya, yaitu penelitian operasional adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah kompleks dalam organisasi. Ini melibatkan penggunaan model matematis, analisis statistik, dan algoritma untuk mengoptimalkan keputusan dan sumber daya. Penelitian operasional adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah kompleks dalam organisasi, melibatkan penggunaan model matematis dan itu tadi algoritma untuk mengoptimalkan keputusan dan sumber daya. Lanjut, tujuan untuk penelitian operasional sendiri, yaitu tujuan utama dari penelitian operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ini membantu organisasi dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan proses bisnis mereka. Artinya proses bisnis itu dalam sebuah industri, kan ada proses mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi sampai didistribusikan ke didistribusikan ke konsumen. Jadi itu dibilang proses bisnis. Yang dimaksud dengan proses bisnis. Untuk metode dalam penelitian operasional, terdapat berbagai metode dalam penelitian operasional seperti programming linear, simulasi, dan analisis antrian. Masing-masing metode memiliki aplikasi spesifik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tertentu dalam industri. Nanti kalau misalnya adik-adik mau bertanya, nanti setelah saya menyelesaikan semua penjelasan materi ini, baru mungkin saya persilakan untuk bertanya ya. Terus untuk model matematis sendiri adalah representasi dari situasi nyata yang digunakan dalam penelitian operasional. Model ini membantu dalam memahami hubungan antara variabel dan memprediksi hasil dari keputusan yang diambil. Berikutnya, penerapan dalam teknik industri. Jadi ini penting ya, adik-adik pahami bahwa adik-adik tujuan untuk mengambil jurusan teknik industri itu harus paham apakah adik-adik nanti mau ke arah akademisi atau ke arah praktisi. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ke arah akademisi mungkin lebih cenderung ke teori, tetapi tidak salah kalau adik-adik juga secara langsung nanti misalnya pada saat KKN atau apa
ke pabrik atau ke apa ya, pabrik industri, itu mempelajari juga prosesnya bagaimana. Jadi memadukan antara teori dan praktik, begitu. Terus saya jelaskan penerapan dalam teknik industri. Dalam teknik industri ini penelitian operasional digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, manajemen rantai pasokan, dan perencanaan kapasitas. Penerapan ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Ini saya ambil contoh salah satu dari penelitian saya sendiri, yaitu yang berkaitan dengan optimasi pengawetan pasca panen bawang merah melalui pengeringan dengan menggunakan teknologi food dehydrator atau pengering makanan. Jadi mulai dari pasca panen, dari setelah panen, sampai dengan misalnya bawang merah itu dapat dikonsumsi, begitu. Jadi itu salah satu penerapannya ya, salah satu contoh penerapannya. Terus tantangan dalam penelitian operasional, ya beberapa tantangan memang sangat kompleks, seperti kompleksitas data, ketidakpastian dalam model, dan keterbatasan sumber daya. Penting untuk mengatasi tantangan ini agar penelitian dapat berjalan efektif. Jadi penelitian operasional ini adik-adik bisa memahami, nanti mungkin kedepannya saya akan kasih tugas, setelah ini saya akan kasih tugas buat sebuah artikel penelitian, sehingga adik-adik paham apa itu yang dimaksud dengan penelitian operasional. Dengan apa ya, dengan adik-adik mungkin bisa berkunjung ke pabrik apa, misalnya pabrik pembuatan makanan dalam bentuk kemasan, misalnya kayak tadi saya bawang merah atau mungkin kacang goreng atau apa, itu secara sederhananya, jadi tidak terlalu ribet cara Anda nanti mengaplikasikan di apa ya, di lapangan lah gitu. Terus berikutnya ya, ini kesimpulan. Kesimpulannya itu secara keseluruhan penelitian operasional merupakan alat yang sangat penting dalam teknik industri. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola sumber daya secara efisiensi. Nah, jadi saya tambahkan sedikit bahwa dalam penelitian operasional ini, mata kuliah penelitian operasional ini sangat menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan atau apa ya namanya ya, istilahnya perencanaan awal, sehingga nanti apa yang ada dituju, misalnya sebuah produk itu berbentuk apa, dalam kemasan apa, artinya cocok buat misalnya ini saya buat sebuah susu lah, misalnya dari sapi perah. Ini susunya nanti diproduksi untuk apa? Untuk konsumsi orang dewasa atau untuk anak bayi. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana adik-adik sebelum merancang, pada saat merancang gitu. Sehingga proses produksinya sampai dengan nanti bisa dikonsumsi itu adik-adik paham begitu. Jadi sangat penting ya untuk memahami ini, karena sebelumnya saya sudah jelaskan di pertemuan pertama dan kedua bahwa mata kuliah ini sangat penting di bidang teknik industri gitu. Nah, jadi silakan kalau misalnya adik-adik ada yang mau bertanya, saya persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, sebelum itu apakah bisa dibuat slide yang pertama Pak? Slide pertama? Ya. Oke. Ini ya? Yang tujuan operasi. Iya. Yang tujuan. Oke. Yang silakan. Seperti yang dijelaskan tadi, tujuan penelitian operasional yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pertanyaan saya ini Pak, apa tujuan utamanya penelitian operasional ini? Dan jika penelitian operasional ini bertujuan optimal, apakah sudah bisa menghasilkan RO selalu paling etis? Dan bagaimana kalau solusi optimal justru kelihatan 50% karyawan? Bagaimana? Berapa puluh persen karyawan? Hanya memiliki 50% karyawan. Kalau solusi optimalnya itu justru kelihatan 50% karyawan dari 100 karyawan. Jadi begini, kalau masalah itu kan pasti berkaitan dengan manajemen perusahaan. Jadi misalnya budget perusahaan hanya 1 juta, profitnya 2 juta. Kebutuhan karyawan itu akan dipertimbangkan dengan jumlah profit. Jadi dan proses dari produksi atau industri itu kan dapat diperhitungkan masing-masing. Itu nanti ada pertemuan kita sendiri di pertemuan selanjutnya.
Nanti saya akan lebih jelaskan lagi untuk bagaimana setiap proses itu membutuhkan berapa jumlah karyawan sehingga secara efisiensi biaya, cost itu dapat diperhitungkan, dan mungkin akan lebih baiknya kebutuhan karyawan itu bisa diperhitungkan dengan cost nanti biaya produksinya. Gitu, ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Selanjutnya, ya silakan. Pak. Bu. Ya, Ya. dalam paparan Bapak tadi ada penjelasan tentang penerapan penelitian operasional ya. Ya. Yang saya mau tahu apa saja itu 5 bidang Pak yang dalam untuk menerapkan penelitian operasional di teknik industri. 5 bidang itu antara lain, Dek, itu perencanaan produksi, pengendalian persediaan, penjadwalan produksi, terus optimasi transportasi, manajemen rantai pasok atau supply chain management (SCM) gitu. Jadi begini, sebuah produk dalam satu industri itu tadi saya bilang, makanya pentingnya mata kuliah ini, karena yang ada di perencanaan kita dulu yang penting itu perencanaan kita seperti apa, produknya akan seperti apa jadinya nanti. Nah, itu akan mempengaruhi tadi yang ditanyakan salah satu mahasiswa, yaitu tadi itu apa, cost, biaya, terus sumber daya manusianya, SDM-nya, itu akan saling berkaitan nanti. Bagaimana Debo? Sudah jelas? Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya bertanya ya sedikit. Mungkin nanti ada yang bisa menjawab. Mohon nanti ada di mahasiswa, kalau bisa menjawab silakan. Nanti saya akan berikan ya nilai tambahan lah bagi yang bisa menjawab ini ya. Jelaskan contoh penerapan penelitian operasional pada penelitian. Salah satu penelitian yang tadi saya jelaskan itu optimasi pengeringan bawang merah dengan dehidrator makanan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan dititin. Untuk yang pertanyaan Bapak saya coba jawab. Iya. Jadi penelitian operasional itu diterapkan untuk menentukan kombinasi parameter pengeringan yang paling optimal, misalnya seperti suhu, waktu pengeringan, kapasitas alat, posisi konsumsi energi. Nah, semuanya ini bertujuan untuk menghasilkan bawang merah kering dengan menghasilkan mutu yang terbaik. Kemudian kehilangan bobot minimal, unsur simpan yang lebih lama, serta biaya operasional yang mungkin bisa lebih efisien. Iya. Iya. Ya, tepat sekali jawabannya Detitin. Jadi tadi jawaban Detitin itu sedikit menjawab dari pertanyaan. Ada tadi salah satu mahasiswa yang mengatakan bahwa ada 100 karyawan, ternyata nanti dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya, dengan kondisi ekonomi BBM naik dan sebagainya, ada pengurangan karyawan menjadi 50, jadi dari setengahnya ya, dari 100 menjadi 50 karyawan. Jadi itu sangat pengaruh deh untuk efisiensi biaya produksinya gitu. Oke, masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya tutup perkuliahan kita nanti di pertemuan selanjutnya. Oh iya, sebelum saya tutup pertemuan kita, saya akan beri tugas. Nanti tugasnya itu sebentar ya. Tugasnya itu mahasiswa buat kelompok. Kelompok itu jadi begini. Satu kelompok misalnya terbagi 2 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Jadi 2 kelompok berarti 8 orang ya. Jadi masing-masing buat artikel yang berkaitan dengan industri. Mulai dari misalnya dari istilahnya dari hulu ke hilir ya. Dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku sampai jadi produk jadi. Judulnya bebas deh. Ya. Nanti bisa dikumpul 2 minggu. Jadi sebelum UTS sudah harus dikumpulkan. Iya, saya kasih waktu selama 2 minggu ya. Iya, oke. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa ini ya, bisa email ke saya, itu alamat email saya, bisa WhatsApp juga. Ada dia mahasiswa bisa langsung diskusi japri ke saya. Oke, makasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, saya mohon maaf, tapi nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lagi, kita diskusi lagi. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya ya.